Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat politik Plato. Plato adalah filsuf Yunani. Dia seorang murid Socrates. Dia menuliskan dialog-dialog mengenai Socrates di dalam karyanya. Plato mendirikan sekolah, atau dia seorang pendidik. Sekolahnya bernama Akademia. Plato menuliskan tentang ajaran politiknya di bukunya yang berjudul Republik. Pembahasan mengenai politik tentu saja ada kaitannya dengan manusianya. Yang berpolitik adalah manusia. Dan manusia kenapa berpolitik? Karena dia harus mengatur suatu lingkungan agar tidak menjadi chaos. Chaos itu kacau gitu kan. Seburuk apapun manajemen pengaturan lingkungan, diusahakan untuk tidak terlalu chaos. Maka tujuan dari berpolitik itu adalah menciptakan suatu tatanan, gitu kan, kesepakatan, sehingga memang kondisi keadaan masyarakat itu ditentukan oleh beradabnya suatu masyarakat, juga kedewasaan masyarakat, dan hadirnya seorang pemimpin yang punya gagasan. Makanya Plato menjelaskan yang harus memimpin suatu negara adalah seorang filsuf. Ini seorang raja filsuf. Raja yang memiliki kemampuan berpikir seperti filsuf, atau yang bijaksana maksudnya. Meskipun tidak semua para pemimpin ingin bisa diatur seperti itu gitu kan. Bagi Plato, membicarakan politik itu ya berbicara mengenai manusia juga. Manusia memiliki fakultas diri, yaitu logos, pikirannya, inteleknya, itu logos. Kemudian adalah tumos. Tumos adalah harga diri, perasaan. Kemudian ada epitomea, itu urusan dengan nafsu. Jadi dua yang di bawah itu harus dikendalikan oleh logos agar tidak menjadi liar. Di dalam kehidupan manusia, mereka yang mementingkan pemenuhan hawa nafsu tentu saja akan menimbulkan pertikaian, bahkan konflik, bahkan mengeksploitasi. Begitu juga dengan orang yang mementingkan harga dirinya tapi mengorbankan orang lain. Itu sesuatu yang membuat keributan juga. Maka di dalam suatu negara diperlukan manusia yang bisa berpikir seperti filosof gitu ya, yang memahami tentang keutamaan dirinya sebagai manusia, yang bisa menggunakan logos. Logos ini adalah para pemikir negara atau negarawan, termasuk raja waktu itu, yang dicita-citakan oleh Plato. Kemudian yang memiliki tumos itu adalah para tentara yang menjaga negara. Kemudian epitomia adalah kecenderungan orang-orang biasa, pedagang yang memiliki nafsu yang tinggi gitu kan. Nafsu penguasaan ekonomi, penguasaan seksual. Mereka tidak akan mau untuk mengurus negara yang tidak hanya berbicara tentang kepentingan pribadi. Para pengurus negara ini mereka lah yang bagi Plato itu fokus mengurus negara. Jadi
Setiap orang itu memiliki logos, pikiran, kemudian tumos, harga diri, dan epitomia. Baru-baru ini ramai di medsos tentang konfrontasi gitu ya, cekcok antara Mahfud MD dengan Rizal Ramli. Rizal Ramli di medsos menyatakan intelektual Mahfud MD sudah melorot gitu. Ditanggapi lagi oleh Mahfud MD dengan kata dia bodoh dan goblok. Tentu saja Mahfud MD akan marah dikatakan sebagai orang yang bodoh dan intelektualnya melorot gitu kan ya. Karena Mahfud MD ini mencitrakan dirinya dan dia menghayati hidupnya sebagai orang yang bergelut dengan logos. Ya. Dan kemudian dia juga terlihat marah di konferensinya, itu menandakan itu harga dirinya telah tercabik-cabik mungkin ya, sehingga kemarahan itu bisa membuatnya berkata bahwa Reza Ramli itu adalah bodoh. Maka ketika secara harga diri telah diganggu, Rizal Mahfud MD marah. Tentu saja marah karena Rizal Ramli menganggap intelektual Mahfud MD adalah turun. Nah di sini tapi Mahfud MD memperlihatkan sesuatu yang bersifat ugahari mungkin ya, berani kalau dia memang benar gitu. Nah di sini kadang seorang itu membutuhkan keberanian untuk membuka jalan, bahkan menunjukkan tentang suatu kebijaksanaan. Keberanian itu diperlukan karena untuk membela suatu kebenaran itu kan membutuhkan keberanian. Ada orang yang benar tapi tidak mau atau tidak berani memperjuangkan kebenarannya, itu tidak sempurna juga. Kembali lagi kepada Plato. Plato mencatat bahwa bagusnya itu di suatu negara itu perlu adanya seorang negarawan atau raja yang filsuf atau mengerti kebijaksanaan. Jadi bentuk-bentuk pemerintahan, jenis sifat pemerintahan yang dirumuskan oleh Plato, yang diteliti oleh Plato adalah pertama aristokrasi. Inilah yang cocok untuk memimpin negara, orang-orang elit yang memang fokus mengurus negara, memimpin negara dan tidak memiliki kepentingan pribadi untuk ribut soal kekayaan, soal hawa nafsu. Dia fokus mengurus negara, masyarakat, dan mengarahkan para tentara untuk menjaga negaranya. Itu disebut dengan aristokrasi, dan Plato dan Aristoteles mendukung aristokrat. Dan secara prinsipil kita juga mendukung bahwa yang harus menjaga negara tentu saja adalah tentara, karena itu arete-nya atau keutamaannya. Begitu juga yang memimpin negara ini adalah seorang negarawan. Idealnya adalah pemimpin yang memiliki kebijaksanaan. Maka hadirlah suatu arete menurut Plato. Tetapi para aristokrat ini di amatan Plato akan setelah kematiannya maka akan melahirkan timokrasi. Timokrasi adalah babakan di mana babakan sejarah atau babakan peristiwa di mana pemimpin yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan sudah tidak ada. Yang ada adalah pemimpin yang jagonya hanya menebar teror.
ingin berkuasa dengan menggunakan ketakutan, menakuti agar ditaati gitu. Apakah kepemimpinan Bung Karno ini sebagai aristokrasi, seorang yang cerdas, memiliki intelek, kemudian digantikan oleh rejim Soeharto yang katakanlah hanya menawarkan teror agar ditakuti gitu kan? Apa ini sejalan dengan pembabakan dari perjalanan pemerintahan dalam amatan Plato? Setelah demokrasi akan lahirlah oligarki. Dan ternyata benar, ketika reformasi bergulir, rezim otoriter terjungkal gitu kan. Ternyata hadir pula para pemimpin-pemimpin baru, penguasa kecil yang memiliki kekuasaan kapital gitu kan. Menurut Plato ini adalah para oligarki ini mereka yang memiliki kapital. Mereka mengejar bukan mengejar kekuasaan saja, tapi mengejar keuntungan ekonomi, oikos, nomos. Tidak berbicara lagi tentang kesejatian, keutamaan memimpin negara. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana memupuk keuntungan. Dan mereka hanya mementingkan golongannya masing-masing. Maka kelas seperti ini akan dijatuhkan suatu hari oleh massa. Ketika oligarki jatuh, maka yang hadir adalah demokrasi, kepemimpinan massa, masyarakat yang sudah muak dengan para oligarki. Demokrasi ini sesuatu yang sebenarnya ditolak oleh Aristoteles dan Plato karena ya massa yang memimpin itu tidak memiliki suatu kemampuan gitu kan. Dahulu kala mungkin karena belum ada netizen, belum ada perkembangan, belum ada peristiwa check and balance, dan masyarakat kita pun berkembang saat ini. Tapi di saat itu mungkin demokrasi atau kepemimpinan atau suatu urusan yang vital mengenai kenegaraan, hajat orang hidup banyak diserahkan kepada rakyat yang tidak fokus terhadap persoalan memimpin, ya akan menghasilkan suatu yang tidak beres, bahkan mungkin chaos. Kemudian setelah oligarki, kemudian demokrasi. Apabila demokrasi itu ternyata menjadi politik transaksi, menciptakan ketidakstabilan politik dengan banyaknya aksi-aksi kritik, penolakan terhadap kebijakan, maka bisa terjadi tirani. Karena demokrasi itu memang setiap masa, setiap golongan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri dan bisa menentukan pertentangan gitu kan. Ini pemahaman tentang mungkin demokrasi kuno. Kalau sekarang kan demokrasi berhukum, tidak mungkin mau menciptakan sesuatu yang chaos. Tirani adalah satu kepemimpinan yang dipilih karena kebosanan untuk bertikai dengan kelompok yang lain, maka satu saja yang memimpin gitu. Meskipun jauh dari kesan mereka memiliki kecerdasan, kecakapan, juga kepedulian tentang merawat negara. Ini sangat berbahaya sekali ya. Demokrasi menghasilkan suatu yang katakanlah chaos kalau demokrasi itu tidak berkualitas, tidak berdasarkan hukum, akan menghasilkan suatu tirani, suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh segelintir orang yang tanpa kecakapan. Ketika keadaan sudah chaos, yang ada adalah gelombang massa. Massa itu bergerak tanpa pemikiran. Mereka kalau melihat yang lainnya merusak, maka akan merusak. Itulah maka akan terjadi destabilisasi di lingkungan gitu. Maka fase tentang aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani ini adalah pemikiran dari Plato yang sebenarnya sangat penting. Bisa juga kita melihat alasan apa yang menyebabkan Plato
menganjurkan aristokrasi? Ya karena ketika mengurus negara itu membutuhkan suatu kecakapan, suatu latihan, skill, suatu kecakapan, dan memang dialah yang mempelajari tentang bernegara itu, bukan oleh pedagang yang biasanya mengejar keuntungan pribadi. Ini jadikan seorang pemimpin negara yang mengurus kepentingan hajat orang yang banyak. Maka berfilsafat itu adalah menembus suatu struktur yang terlihat dari kehidupan manusia dan kemungkinan yang akan terjadi. Atau Plato membicarakan mengenai aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani itu adalah memang sudah terjadi gitu kan. Maka memang yang ideal itu memilih pemimpin yang kapabilitas gitu kan. Meskipun dalam demokrasi ya siapa yang populer itu akan terpilih, khususnya di zaman sekarang gitu kan. Tetapi tentu saja para pemimpin ini memiliki komitmen untuk mempunyai anak buah, para menteri yang memiliki kemampuan gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya logos yang harus bisa mengendalikan emosinya dan hawa nafsunya, epitomia. Para pemimpin bisa saja kontrol terhadap tumosnya bagus, dia berani dan bisa menahan hawa nafsu, tidak mudah marah, ini juga bagus, sehingga dia bisa mendengar pendapat dari orang lain, dan ini akan mengaktifkan logosnya juga. Pemimpin yang pintar tapi tidak punya keberanian, ini percuma juga gitu kan. Kali dia akan menjadi seorang peragu gitu kan, peragu di dalam mengambil keputusan gitu. Sehingga akan menjadi suatu ketidakpahaman terjadi dalam pemahaman masyarakat. Apalagi pemimpin yang lama dalam mengambil keputusan dan takut menghadapi suatu resiko. Apapun suatu tindakan kan mengandung suatu resiko. Ketika dia tidak berani cepat mengambil resiko, mungkin saja dia akan mendapatkan suatu keadaan yang lebih buruk. Jadi memang dialektika antara logos dan tumos itu sangat penting. Seorang itu harus berani. Setiap yang berpikir itu mengenai negara, tentang masyarakat, tentang pembelaan terhadap kebenaran, itu kan membutuhkan suatu analisis, bukan hanya opini atau doksa gitu kan. Pemimpin itu tidak bisa berpegang kepada sesuatu yang disebut doksa atau opini, sesuatu yang hoax gitu kan. Nah di sini filsafat Plato masih penting buat kita pelajari, mengingat bahwa suatu pedoman mengenai pemikiran di masa lalu itu sangat penting. Kita bisa memaparkan tentang kejadian hari ini. Katakanlah kita di masa demokrasi, kemudian isunya sekarang lagi naik yang namanya oligarki, para pemilik modal, para pengusaha, politisi yang sebagai pengusaha juga udah hibrid gitu. Dan tentu saja untuk memapankan usahanya, atau mereka lah yang bisa bertahan di era demokrasi yang kapital ini. Mereka lah yang memiliki kapital yang bisa memainkan demokrasi. Dan rakyat hanya sebagai pendukung saja. Nah di sini maka kerinduan kita terhadap pemimpin yang bijaksana ini sangat penting. Bukan pemimpin yang menggunakan logos, tetapi logosnya digunakan untuk pencitraan atau memanipulasi
atau tidak memiliki suatu kepedulian terhadap suatu nilai yang baik gitu kan. Tentu saja tujuan dari yang diinginkan oleh Plato adalah tentang kebaikan, itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu berarti dikaitkan dengan jiwa manusia, itu adalah dengan kemampuan bisa berpikir, kemudian dihormati dan terpenuhi kebutuhan fisiknya. Walaupun yang tertinggi adalah kemampuan untuk berpikir dan menahan, mengontrol tumos dan epitomia. Demikian pembahasan mengenai filsafat politik Plato. Apa kita akan lanjutkan lagi bahwa politik itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan selama masih ada proses komunikasi di dalam ruang publik, maka di sana ada politik. Nah, cuma apa yang beredar di ruang publik itu apakah suatu opini, doksa, atau sesuatu yang bersifat esensial atau kebenaran. Nah, ini kita harus pahami juga. Bagaimana kita akan membenci atau mengagumkan seseorang dengan suatu argumen yang sangat dangkal gitu kan. Kita mendukung seseorang karena emosional, itu juga sesuatu yang bersifat kelemahan logos. Dan kita takut atau gampang menerima pendapat orang karena diancam, itu juga suatu kelemahan dari jiwa, tumos kita, perasaan kita. Nah, di sini harus disiplin antara keseimbangan logos mengatur tumos dan epitomia. Baik, terima kasih.